Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Semangat Senin ya teman-teman. Semoga aktivitas hari ini menyenangkan ya, semuanya lancar, amin ya. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok ya. Dan sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini, di hari Senin yang begitu istimewa. Beliau adalah Kak Sri Dewi Lestari. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcast Las Harfa. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal dari saya Sri Dewi Lestari. Siap. Beliau ini adalah teman-teman owner dari Dewi 21 Galeri dan juga SDL Hijab. Tapi sebelum ngomongin soal tema hari ini Kak Dewi, soal manisnya keuntungan berbisnis pakaian muslim, mungkin bisa diceritakan kenapa Dewi 21 Galeri? Ada 21, kalau Dewi mungkin nama Dewi. Betul. Mungkin bisa diceritain dari filosofi namanya. Oke, ini banyak banget pertanyaannya Kang. Kenapa namanya harus Dewi 21? Kenapa nggak 22, 23? Ya karena memang 21 ini sesuai umur pada saat itu ketika opening butik. Grand opening butik di usia 21 tahun. Jadi karena nama Dewi itu familiar banget ya Kang. Jadi hampir banyak mungkin banget sih nama Dewi itu. Ada sekitar 17.421. Ya, tepat sekali ya. Sekian banyak nama Dewi. Jadi saya cari pembeda apa ya. Jadi biar kalau dibikin akun Instagram tuh nanti nggak, kalau Dewi Galeri doang kan jadi itu. Jadi oke deh, Dewi 21 Galeri sesuai dengan usia pada saat grand opening butik. Siap, amin ya. Semoga usianya semakin panjang nanti ya teman-teman di Dewi 21 butik ya. Teh Dewi ini masih muda. Di saat teman-teman mohon maaf yang lain tuh kan masih menikmati hidup, kemudian juga bekerja biasanya di perusahaan-perusahaan yang luar biasa besar. Ini udah merintis, berusaha, apakah memang dari dorongan dari keluarga, udah ada gen-gen untuk berwirausaha atau seperti apa mungkin Teh Dewi? Untuk bisnis ini memang tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada dorongan yang gimana-gimana dari keluarga. Keluarga sih benar-benar dari awal terserah. Kamu suka apa, passion kamu apa, temukan jati diri kamu sendiri. Tapi memang pada dasarnya suka di bisnis, hobi banget di bisnis, hobi jualan. Jadi finally kenapa akhirnya terjun di bisnis, meski kalaupun kita lihat dari segi pendidikan kan harusnya ke sekolah ya Kang ya, mengajar gitu. Tapi karena emang jiwanya bisnis Kang, suka di bisnis, jadi ya udahlah, kayaknya sekarang emang fokusnya di bisnis. Siap, dan sudah membulatkan tekad, semangat bahwa saya akan terus merintis bisnis ini. Insya Allah. Yang namanya bisnis fashion mungkin semua orang tahu. Bisnis fashion adalah bisnis yang menurut Faiz sangat cepat dalam artian bisa jadi bulan November trennya A, itu di Desember kan bisa B, kemudian Januari bisa C. Itu gimana Teh Dewi mensiasati, mengejar agar bagaimana outfit yang dikeluarkan juga tidak terlalu ketinggalan Teh Dewi? Baik, jadi kalau Dewi 21 Galeri kan bergeraknya tidak produksi sendiri ya Kang ya, jadi kita itu distributor dari brand-brand yang ada. Di Dewi 21 Galeri itu sampai saat ini mungkin lebih dari 80 brand yang ada. Mungkin 100 ada kayaknya ya, 100 brand. Iya, jadi kami itu kalau untuk itu tidak terlalu jadi obstacle untuk kami karena kami tugasnya mendistribusikan. Jadi itu jadi PR pusat nih si para produsen untuk memastikan bahwasannya model-modelnya ini update selalu. Jadi kalau dari situ kita mengikuti tren pusat. Paling kita siasatnya di stok. Jangan terlalu banyak nyetok, nyampe barbar nyetoknya sehingga nanti akhirnya udah ganti model, stok kita masih numpuk gitu. Paling kalau di distributor gitu siasatnya gitu. Jadi memang di Dewi 21 Galeri sekarang sudah hampir 100 brand ya. 100 brand Kang. Artinya kan untuk menarik brand itu trust dengan kita di butik kita, artinya kan nggak mudah juga. Mungkin awal pas opening ada berapa waktu itu sampai sekarang akhirnya bisa sampai 100 brand. Awal-awal tuh mungkin 1, 2, atau 3 tadi. Kalau awal banget merintis ya Kang, banget merintis itu saya dari satu brand. Fokus di satu brand, itu benar-benar jadi historical. Namanya itu salah satu brand hijab di Bandung. Itu benar-benar jadi historical buat saya karena brand pertama. Nah, tapi dari situ tuh pergerakannya fokus di situ 1 tahun lah. Nah, tahun kedua itu mulai 1, 2, 3, 4, 5 sampai saat ini. Jadi emang
awalnya satu, kemudian nambahnya itu emang cepet banget kan, karena kita gini ya, sebagai distributor itu kan kita harus bisa melengkapi permintaan dari para agen dan reseller. Apalagi sekarang itu kan kalau kita lihat di sosial media, brand itu luar biasa banyaknya. Mungkin dalam satu hari itu terlahir kali ya sekian brand baru gitu ya. Jadi kita kadang-kadang ada customer ataupun agen, Teh Dewi ada brand ini enggak, ada brand ini enggak. Jadi kita mau nggak mau kadang-kadang baiklah kita tambah. Akhirnya sekarang ya udah sekitar segitu. Jadi sekarang customer nyari apa aja di Dewi 21 Galeri semua lengkap ya. Insya Allah. Dari tahun berapa artinya Teh memulai? Kalau mulai banget bisnis, seriusin bisnis itu dari tahun 2017 kan. 2017. Tapi kalau belajar jualan dari zaman sekolah, dari SMP, SMA itu udah belajar jualan, betul. Tapi kalau butik baru belum lama, tahun 2020 opening. Siap, 2020 opening sampai dengan sekarang 2022 ya, sudah lebih dari 100 brand teman-teman. Jadi silakan nyari pakaian muslim, muslimah ya Teh ya. Ini semua tersedia di butik 21 Galeri. Teh, memang fokusnya di pakaian-pakaian muslim saja atau nanti ke depan Teh Dewi ada proyekan untuk selain pakaian muslim Teh Dewi? Oke. Kalau untuk Dewi 21 Galeri memang fokusnya di brand muslim, artinya tidak hanya wanita. Jadi kita menyediakan juga kayak koko, gak hanya dewasa tapi anak juga ada, sampai baby juga ada. Tapi fokusnya insya Allah di brand muslim aja. Kenapa Teh? Pilihannya menjatuhkan hati di muslim? Karena memang sekalian syiar lah dakwah gitu ya. Jadi karena sebetulnya kayak kaos nih, kaos-kaos anak permintaan tuh banyak Kang. Cuma lagi dan lagi kita carinya kaos anak tapi yang ada tulisan dakwahnya seperti misalkan nama-nama sahabat Nabi gitu kan, terus atau kayak Bismillah, ayo rajin sholat gitu. Jadi sebetulnya banyak supplier yang mau masuk gitu di kaos anak, tapi saya carinya yang seperti itu. Jadi biar selaras dengan tema Dewi 21 Galeri gitu. Siap. Jadi itu kenapa teman-teman di Dewi 21 Galeri ini akan fokus di muslim, karena selain berbisnis juga sekalian berdakwah. Betul. Ya Teh Dewi. Teh, artinya kalau kita ngomongin soal pakaian muslim di Indonesia, jelas kita punya pangsa luar biasa besar, kita sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kalau ngomongin soal pakaian muslim kan biasanya ramai banget itu Ramadan ya Teh? Iya, betul. Peak seasonnya Ramadan. Itu gimana itu Teh? 11 bulan kan artinya nggak Ramadan itu Teh? Cuman 1 bulan aja Ramadannya. Gimana Teh? Iya, itu jadi tantangan tersendiri untuk yang bergerak di bidang fashion ya Kang. Karena memang panen rayanya kita itu di peak seasonnya di Ramadan, menjelang Ramadan. Tapi ini kalau di Dewi 21 Galeri karena memang kita tidak hanya jualannya musiman gitu ya. Ketika mau Ramadan baru jualan kan enggak. Jadi kalau kita karena brand-brand kita konsisten. Kalau hari-hari biasa mungkin siasatinnya mereka mengeluarkan dress daily. Kayak mungkin home dress seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, kalau mau lebaran mungkin ngeluarinnya agak-agak yang desainnya juga kemudian ditambah kayak prayer set, mukena gitu. Kalau misalkan hari-hari biasa lebih ke daily mungkin, tapi alhamdulillah sih tetap jalan gitu. Maksudnya nggak anjlok-anjlok banget. Cuman memang pasti di semua semua brand baik di pusat maupun kami sebagai distributor pasti ada perbedaannya. Mungkin yang tadinya sekian persen ketika Ramadan pasti akan berkali-kali lipat gitu progres dan perubahannya gitu. Jadi artinya dari 100 brand yang saat ini sudah percaya banget dengan Dewi 21 Galeri, ini setiap hari pun terus mengeluarkan produk. Hanya saja mungkin mensiasati dengan quantity dan juga model ya Dewi. Artinya kan kalau kita ngomongin bisnis sekarang kan beda ya, bisnis antara 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu ketika orang mau beli ya itu wajib banget datang ke toko gitu kan, datang ke kios, datang ke butik gitu kan, offline store gitu ya. Offline store. Tapi kalau sekarang kan nggak harus gitu. Gimana di Dewi 21 Galeri mensiasati perkembangan teknologi digital agar bagaimana orang tetap bisa mendapatkan produk tanpa harus datang ke butik? Jadi memang ini menjawab tantangan kita ya, dalam artian di era online ini kita harus tetap bisa menyeimbangkan antara offline dan online. Begitupun dengan Dewi 21 Galeri, kami memang lahir mulai dari online. Nah, sebelumnya karena kita online dulu baru muncul offline store. Begitu. Dibalik. Kebanyakan orang kan offline terus karena situasi, jadi mau nggak mau harus online. Kalau kita memang dari awal sudah online basicnya, jadi
dari offline store ini mencoba untuk melengkapi agar Dewi Dusutu Galeri ini mudah ditemukan secara offline gitu. Jadi mensiasatinya agar kita nggak ketinggalan zaman, pasti kita main di medsos. Betul. Kita juga ada di marketplace. Yes. Di marketplace mana aja teh mungkin bisa disebut? Ini boleh disebutkan Nggak saja. apa-apa. kita sebetulnya fokus di satu marketplace aja yang mungkin jadi marketplace terbesar ya. Yes. Yang orange, Siap, Shopee, ya? Betul. Yang Shopee, kita ada di Shopee, nama akunnya sama, Dewi Dusutu Galeri. Karena mau nggak mau ya Kang, jadi kita juga. Kenapa nggak main banyak di marketplace kan biar semakin banyak tuh? Atau memang ada ini khusus, ada rencana khusus kenapa hanya main di satu marketplace? Dulu pernah kita di Bukalapak juga sih Kang, cuman memang kita kalau semakin banyak kan harus makin banyak fokusnya. SDM pun harus dibutuhkan lebih banyak. Sedangkan kita itu nggak hanya fokus di marketplace aja, kita juga menghandle agen dan reseller yang sudah tersebar gitu ya. Jadi kita fokusnya lebih ke mitra sih sebetulnya. Karena kan statusnya sudah distributor, jadi kita fokus ke mitra. Nah untuk Shopee itu kan hanya untuk end user atau customer langsung, jadi saya rasa cukup lah untuk marketplace di satu dulu, Shopee dulu. Tapi ya walau alam kedepannya mungkin kita kalau ada kesempatan untuk nambah, kenapa tidak gitu. Siap, jadi memang di marketplace-nya sudah ada, kemudian juga di sosial medianya juga tiap hari aktif ya, kemudian juga bagaimana teman-teman di Dewi 21 Galeri juga merangkul teman-teman yang distributor, karena memang posisinya udah distributor kan, agen dan reseller. Menyalurkan ke reseller dan juga agen. Artinya kan dalam memulai bisnis kan nggak mudah, perlu perjuangan, berdarah-darah dan lain sebagainya. Tapi dibalik itu semua mungkin banyak orang-orang terdekat Teh Dewi yang selalu support gitu kan, 24 jam, ayo Dewi semangat segala macam. Ada nggak Teh selama proses perjalanan bisnis Teh Dewi dari awal merintis sampai dengan saat ini, orang-orang yang selalu kalau teman-teman artis tuh bilangnya haters ya. Oh, haters. Yang nyinyir gitu kan. Yang julid. Ini apa sih Dewi? Mending udah kerja aja yang bener, nggak usah bisnis. Sempet nggak Teh ada selentingan itu di telinga? Kalau untuk itu pasti ada ya Kang ya. Kayaknya kalau dunia ini tanpa yang seperti itu kayaknya nggak seru ya Kang ya. Jadi nggak mewarnai gitu ya. Sebetulnya kalau untuk bisnis kan dirintis dari kuliah, dari sekolah. Dulu di zaman SMA waktu itu sempat dapat amanah sebagai ketua OSIS. Juga waktu itu bener-bener bikin program tentang bisnis kantin khusus anak OSIS gitu. Dari situ bener-bener ternyata kayaknya passion saya di bisnis gitu. Singkat cerita fokusnya lagi di zaman kuliah. Di kuliah itu memang karena pengen lah gitu ya, pengen punya penghasilan sendiri jadi di bisnis. Nah singkat cerita sih waktu zaman kuliah itu memang perjuangannya luar biasa. Mungkin di saat teman-teman yang lain itu setelah MK gitu selesai, mereka punya waktu untuk nongkrong, untuk ya sekedar ngobrol-ngobrol. Kalau saya waktu itu memang kuliah, kalau nggak ada organisasi nih, kalau lagi nggak ada organisasi langsung pulang. Karena di rumah itu menanti pekerjaan, packing, balesin chat, bongkar barang dan lain sebagainya. Ditambah kalau saya mau berangkat kuliah itu kan nggak tangan kosong. Dari rumah itu bawa paket, 1 paket buat diantar ke ekspedisi, 2 untuk COD. COD dengan agen dan reseller yang mungkin ada di kampus, ada di UIN juga waktu itu ada. Nah kalau untuk berbicara masalah haters dan lain sebagainya, kayaknya karena saking nggak terlalu digubriskan, jadi kayaknya nggak begitu berpengaruh sih Kang. Alhamdulillahnya bersyukur banget dilingkari dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu support. Kalaupun ada hal-hal itu nggak terlalu berpengaruh sih. Apalagi yang penting orang tua support, teman-teman terdekat support, ya udah nggak terlalu itu sih. Jadi memang sudah hobi berbisnis ini bahkan dari bangku SMP ya Teh? Iya betul. SMA, kemudian bahkan kuliah di saat teman-teman yang lain nongkrong gitu, beres MK, nongkrong di kantin, di kafe, ini masih berjualannya Teh. Tentu cari cuan. Bisnis menjadi bagian dari salah satu hobi Teh Dewi kan. Dari hobi kemudian sekarang akhirnya menghasilkan cuan. Tapi pertanyaan Faiz berikutnya, selain bisnis ada nggak sih hobi lain dari seorang Dewi? Jadi jawab dulu Teh, kita lihat setelah yang satu ini. Tetap di podcast La Sarfa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast La Sarfa, dan Faiz masih bersama dengan narasumber Faiz di pagi hari ini, masih muda, energik, kemudian memiliki semangat juang yang tinggi, dan perempuan, keren ya. Di saat, mohon maaf, mungkin lebih banyak teman-teman perempuan tuh ya sudahlah gitu kan, ini Teh Dewi terus
bagaimana mengembangkan bisnisnya untuk bisa lebih besar lagi. Teh, tadi sempat kepotong tuh pertanyaan Faiz. Selain bisnis lah, udah jelas bisnis hobi banget tuh. Iya. Selain bisnis hobinya apa sih, Teh? Hobi di luar bisnis mungkin olahraga ya. Olahraga. Suka main voli sih. Cuman sekarang kurang begitu tersalurkan karena kondisi dan situasi ya gitu. Kurang tersalurkan. Selain itu sebenarnya hobi organisasi juga hobi, suka. Kemudian ngajar juga suka sebetulnya. Sebenarnya ini juga bukan gak mau ngajar ya Kang, karena dari segi ijazah sih emang sayang gitu ya. Karena kan lulusannya kan pendidikan bahasa Inggris tepatnya. Suka banget ngajar, cuma memang agak apa ya, kalau lagi bisnis kan harus manajemen waktunya susah ya Kang ya. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan nih, misalkan ada suatu hari ada tawaran yang ngajar, nggak full day, nggak 1 minggu penuh, misalkan dalam seminggu cuma 2 hari atau 3 hari dan nggak full day, mungkin bisa aja gitu. Cuman kalau untuk saat ini kayaknya memang masih fokus banget di bisnis. Siap, mantap, luar biasa. Jadi hobinya main volley, cuma sekarang sudah jarang tersalurkan ya. Kemudian juga hobinya ngajar juga. Kalau apa masak gitu Teh, kulineran? Kulineran sebenarnya hobi banget Kang, sebenarnya. Cuman ya gitu deh, maksudnya ya lagi agak-agak kan kita juga harus menjaga kesehatan Kang ya. Jadi kalau terlalu gemuk kan berbahaya. Jadi lagi diet juga, jadi agak ngerem sih kalau untuk makan kuliner. Siap. Biasanya makanan sih, yang sering dimasak di rumah apa sih? Random ya? Random ya. Random. Kadang-kadang juga karena kita masih berdua di rumah kan sama suami, jadi kadang-kadang kalau kita lagi sama-sama sibuk, ya udahlah beli aja. Praktis ya kan. Tapi biasanya kalau lagi jalan berdua sama suami keluar, biasanya nongkrongnya di apa kuliner biasanya apa tuh yang dipesan tuh? Atau memang nggak ada makanan favorit sih sebenarnya? Apa aja suka? Apa aja suka sih Kang. Cuma paling ya olahan ayam, paling ya ayam goreng, ayam bakar dan sejenisnya. Bakso paling, bakso betul, bakso. Lupa. Siap Teh, artinya kan kalau tadi juga apa cerita Teh Dewi artinya masih ingin untuk kembali lagi ke dunia pendidikan, karena yang pertama memang basic juga sarjana pendidikan seperti itu. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya, cita-cita Teh Dewi dulu waktu kecil tuh, itu apa sih Teh selain bisnis? Aduh, itu berubah-berubah ya Kang ya. Berubah biasanya. Pastilah dari zaman kecil itu pasti punya cita apa, kemudian berubah lagi. Biasanya antara dokter polisi. Betul. Kalau saya dulu, kalau dari kecil banget, kayaknya terlalu jauh. Dari sekolah, di zaman sekolah itu, dulu sempat pengen, kan SMK dulu ya, jurusan ADM perkantoran. Nah, pengen jadi sekretaris. Sekretaris yang kebayangannya kan kita kalau kayak di FTV kan di kantor gitu kan, rapi, pakai seragam, depan laptop, keren aja gitu ya, meeting gitu. Dulu sempet banget pengen jadi sekretaris. Seiring berjalannya waktu, kuliah ngambil pendidikan. Pengen jadi dosen. Setelah itu, setelah dijalanin kuliah kan sambil bisnis tuh Kang. Akhirnya pilihan terakhirnya jatuh cintanya ke arah bisnis. Siap. Jadi pengen sempat jadi sekretaris, kemudian berubah lagi jadi dosen, dan sekarang fokus di bisnis, di pengusaha ya teman-teman. Karena apapun profesinya, kalau kita menjalani dengan ikhlas, insya Allah akan menyenangkan ya Teh. Tapi kalau orang tua sebenarnya nggak ini ya Teh ya, artinya tidak terlalu memaksakan anaknya jadi seperti apa. Misalkan Teh Dewi backgroundnya kan memang pendidikan, kamu harus jadi guru, harus titik kamu jadi guru, atau seperti apa Teh? Tidak sama sekali. Alhamdulillah ya Kang ya, dulu suka ada teman yang curhat kayaknya terkekang gitu ya, harus gini. Kalau saya dari dulu memang benar-benar orang tua itu support penuh apa yang diinginkan. Paling ya mengarahkan. Kalau kamu pengen ini, plus minusnya ini loh gitu. Selebihnya pilihan dikembalikan kepada saya. Bahkan saat saya kuliah pun memilih bisnis gitu kan. Mungkin orang-orang mikirnya sayang dong ijazahnya gimana. Kalau orang tua malah ya udah bisnis aja, apalagi perempuan. Kembali lagi nanti di rumah harus mengurus rumah tangga. Kalau bisnis kan enak, dasteran terima transferan ya ibu-ibu. Terima transferan, terus kita juga bisa manage waktunya sendiri ya Kang ya. Kita bisa menentukan waktu. Kalau di luar kan mau nggak mau kita terikat. Nah, dan mungkin karena ini jawaban dari passion saya juga yang emang karakternya nggak suka terikat, nggak suka diatur. Tapi kalau memanage sesuatu, memanage orang, mengatur seorang suka gitu. Tapi kalau diatur nggak suka. Kayak semua orang gitu ya. Jadi ya memang jatuhnya pilihannya kepada bisnis lagi deh. Jadi memang dari awal juga orang tua sudah memberikan kebebasan ya. Teh Dewi silakan mau melakukan apa selagi itu benar, tidak merugikan orang lain dan juga memberikan manfaat gitu ya. Apalagi sekarang kan tentu di bisnis ini Teh Dewi juga tidak sendiri, artinya mempekerjakan admin orang-orang terdekat agar lebih terus produktif. Teh, dari bisnis kan biasanya ada
apa istilahnya, sesuatu yang ingin dicapai, mimpi lah seperti itulah, ingin seperti apa. Kalau kita ngomongin tahun 2022 yang tinggal 2 bulan lagi nih, di tahun ini nih pengen berbuat apa lagi nih di bisnis, atau nanti di masa-masa yang akan datang, pengen seperti apa nih bisnis ini, Teh Dewi? Mungkin kalau untuk jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Kalau untuk saat di akhir-akhir tahun ini, sepertinya fokus kita mengejar di peak season yang akan datang ya. Kemarin juga kita sudah open Sarimbit. Sarimbit itu family set, keluarga biasanya suka booming mau mendekati Ramadan. Kita lagi fokus di situ, gimana caranya agen reseller juga bisa ikut panen, bisa ikut merasakan apa ya, manisnya gitu ya dalam berbisnis di pakaian muslim ketika panen raya ini. Mungkin kalau untuk 2 bulan ini sampai ke akhir tahun nanti fokus di situ, gimana caranya kita bisa sama-sama panen raya di orderan itu. Dan untuk kedepannya Dewi 21 Galeri ini karena dibangun atas dasar suka gitu ya, hobi, dan pasti cita-cita terbesarnya adalah ingin bisa bermanfaat untuk banyak orang, meluaskan manfaat lagi, karena kan kalau untuk saat ini admin juga baru 2 Kang ya, maksudnya sebetulnya kan kalau pengennya kita mempekerjakan banyak orang, tapi kan kalau begitu harus berbanding lurus dengan progresnya, dengan omsetnya begitu ya. Jadi harapannya semoga Dewi 21 Galeri nanti kedepannya semakin bisa melebarkan sayap. Amin. Artinya ya sekarang baru punya offline store di satu tempat, semoga kedepannya bisa buka cabang di tempat-tempat yang lain. Dengan seperti itu kan secara tidak langsung pasti akan menambah lapangan kerja juga begitu. Dan ya banyak banget sih Kang ya, kayak cita-cita tuh pengen ini, pengen itu, tapi intinya dari semua keinginan itu pasti kembali lagi menyebarkan manfaat. Dewi 21 Galeri gimana caranya nggak hanya manfaatnya untuk diri pribadi nih, untuk keluarga aja, tapi untuk banyak orang lagi ke depan. Karena sebaik-baik manusia ya, yang memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Karena semakin banyak cabang, otomatis akan semakin banyak orang-orang yang bergabung dan juga akan tentunya membantu orang-orang sekitar. Teh Dewi, artinya kalau teman-teman yang ingin mendapatkan produk-produk dari Dewi 21 Galeri bisa offline, teman-teman bisa online. Kalau offline-nya alamatnya di mana Teh Dewi? Di Taman Ciruas Permai, Blok D1 nomor 1. Jadi itu dalam perumahan ya Kang, tapi nggak dalam banget, masih di dalam jalan utama. Jadi seberangnya Indomaret banget. Jadi kalau orang-orang terdekat mungkin tahu ya, TCP Taman Ciruas Permai itu kan depan SMP Negeri 1 Ciruas, masuk perumahannya dikit lewat bundaran, terus nanti ada Alfamart, Indomaret seberangnya. Jadi nggak terlalu masuk. Kunjungi teman-teman ya, langsung nyari model apa aja ada di sana. Model stok ya Teh, karena stok. Iya, kalau offline store kan stok. Apalagi sekarang kita ada 2 lantai ya Kang ya. Dulu kan memang dari awal udah bangunannya 2 lantai, cuman yang kita fungsikan 1 lantai. Lantai 2 itu masih gudang dulu, tapi udah beberapa bulan ini, belum 1 tahun sih, kita fungsikan di atas sebagai bag and shoes, fokus bag and shoes-nya gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah semakin lengkap nih, menyediakan perlengkapan muslimah gitu, dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, sampai ke sendal, tasnya ada gitu. Pesen dari sekarang ya teman-teman. Biasanya kalau Ramadan mah udah nggak keburu ya Teh. Iya, kebanyakan pada pesan Sarimbitnya pas deket-deket Ramadan sebetulnya kan telat ya Kang ya, harusnya kan dari sekarang PO dulu soalnya. Soalnya kalau udah Ramadan biasanya itu antrian di Dewi 21 Galeri itu sampai tol Serang Timur gitu ya. Yang mau masuk galerinya itu antrinya sampai Serang Timur. Amin ya. Siapa sih orang yang paling berjasa menurut Teh Dewi sampai dengan saat ini perjalanan karir, dan selain orang tua lah ya. Kalau orang tua udah pasti banget. Selain orang tua siapa tuh? Siapa ya? Sosok yang paling terus mensupport Teh Dewi sampai dengan saat ini? Saudara mungkin. Kalau sekarang suami udah pasti support ya. Iya, karena kan sebetulnya Dewi 21 Galeri berdiri sebelum menikah ya. Sebelum menikah, dengan adanya suami pasti tambah dong support sistemnya ya. Kalau untuk selama ini yang pasti benar tadi ya kata Kang Faiz, orang tua full support banget. Mungkin kalau tanpa ada dukungan dari mereka, I'm nothing gitu ya. Tapi selain itu juga ada sahabat-sahabat di belakang sosok Dewi gitu ya. Entah itu sahabat dari zaman kuliah, dari zaman kecil, ya mereka-mereka lah yang ibaratnya selalu support, walaupun tahu kekurangan, kelemahan, tapi mereka selalu berusaha untuk ayo kamu pasti bisa gitu. Keluarga sudah pasti terus memberikan support tanpa henti Teh. Artinya kan kalau bisnis tuh ada suka, ada duka, nggak melulu manis aja gitu kan. Pernah nggak sih Teh dalam proses perjalanan bisnis ini ada bukan haters ya, lebih tepatnya ketika
pelanggan membeli tiba-tiba tidak puas, kemudian datang lagi ke galeri dengan amarah dan lain sebagainya. Pernah punya pengalaman pahit itu teh? Alhamdulillah kalau yang ekstrim banget enggak ya Kang ya. Yang ekstrim banget enggak, cuman memang pernah ada tapi itu nggak ke saya langsung, ke admin kebetulan. Kebetulan admin itu baru masuk kerja, langsung melayani ketika itu. Langsung shock itu kayaknya. Langsung nangis. Langsung nangis. Jadi kayaknya pelanggannya memang perfeksionis. Dan mungkin adminnya pun waktu itu masih baru ya, karena namanya orang baru, mungkin belum terlalu bisa gitu ya melayaninya. Alhasil yang bersangkutan itu langsung minta nomor saya. Akhirnya ngontak saya langsung ketika itu, dan saya follow up ke admin, ada apa, dijelasin sama admin. Oh gitu, oke, tenang, saya ambil alih, katanya. Saya jelaskan waktu itu jadi kesalahan order Kang, jadi mintanya A, dia datang B gitu, dan dia nggak mau. Ketika dia komplain, kata adminnya nggak bisa diretur, padahal kan dia merasa bukan kesalahan saya gitu. Akhirnya ini kan berpengaruh kepada toko juga, image ya Kang ya. Jadi saya yang harus langsung handle. Ibu tenang aja, pokoknya insya Allah barang ibu akan diganti sesuai dengan keinginan ibu tanpa harus membayar lagi gitu. Ya wajar sih, mungkin emosi wajar ya. Iya, adminnya pas saya kasih tahu kan, iya ibu ininya marah loh, nanti lain kali harus hati-hati ya. Iya teh, maaf ya, sambil nangis, namanya baru ya. Iya, namanya juga mereka baru terjun dunia kerja. Dan kalau itu memang berarti harus menanggung ya, Teh Dewi ya? Iya, betul. Jadi karena sebenarnya gini Kang, untuk meminimalisir itu memang admin pun kita ada rules-nya gitu ya. Jadi biar nggak gampang apa sih, biar lebih hati-hati gitu. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu kadang-kadang nggak tega juga ya kalau harus menimpakan ke admin. Jadi ya kita yang tanggung. Siap. Sebagai owner yang mau harus tanggung jawab. Siap. Harus mengganti waktu itu teh. Artinya kan posisi sebagai konsumen juga mungkin merasa benar ketika dia pesannya tipe A, kok yang datang tipe B gitu ya. Jadi ya pelayanan di kami itu nomor satu Kang. Jadi saya selalu wanti-wanti ke admin, apapun kondisinya, kan tipe customer tuh beda-beda. Ada yang mungkin A, B, C, semua orang tahu lah. Apalagi ibu-ibu datang ke toko gitu ya, dengan yang ada yang tawar menawar gitu ya. Ada kan kalau di toko kita sistemnya tidak ditawar ya Kang ya, dalam artian udah harga bandrol dari pusat. Adapun potongan harga ketika datang join member, mungkin ada potongan harga diskonnya gitu. Ada yang nawar gitu. Saya selalu bilang ke karyawan, ke admin, pembeli itu adalah raja. Dalam artian tapi ada batasannya gitu ya. Jangan sampai kita juga terlalu gimana banget, enggak. Tapi kita harus bisa memposisikan diri kita ketika kita belanja ke toko gimana, ke toko orang. Kita kan nggak mau kan dilayani dengan jutek, kita nggak mau kan dicuekin, apalagi sampai ya dilayani dengan tidak enak lah gitu. Jadi bagaimanapun harus tetap dilayani dengan baik. Pelayanan number one lah pokoknya, baik offline maupun online. Itu salah satu hal yang tidak enak mungkin. Mungkin lebih banyak enaknya. Mungkin yang namanya bisnis kan sangat dekat sekali kaitannya dengan omset, dengan keuntungan. Nah, ini wajib kepo nih. Dalam ini kalau kita ngomong bulan biasa lah, sebelum bulan Ramadan, sehari biasanya satu hari bisa keluar berapa? Kalau baju itu piece ya sebutannya. Piece. Berapa pieces gitu. Kalau kita itu, kalau saya pribadi targetnya nggak harus melulu harian ya Kang, karena berat sih. Bahkan kalau untuk beberapa produsen itu target ke pusat itu setahunan, karena kan memang ngejar peak seasonnya. Kadang-kadang di harian nggak kecapai di peak seasonnya. Tapi kalau untuk Dewi Satu Galeri, kita memang target bulanan. Sebulan harus omset sekian ya. Nanti kalian dapat bonus omset untuk admin. Kalau harian nggak nentu ya Kang, namanya juga jualan kan, fluktuatif, naik turun, up and down. Tapi untuk 1 bulan ini pisisnya atau angkanya? Aduh saya nggak enak loh Kang kalau ngomongin. Jangan angka, nanti kalau angka biar Faiz yang hitung. Dalam 1 bulan rata-rata berapa? Kalau omset itu kan, aduh saya nggak enak. Ini aja berapa piece barang yang keluar dalam 1 bulan? Justru saya kadang-kadang nggak menghitung pieces, kadang-kadang kan kayak bro segala macam. Kalau banyak kan jadinya 10 pieces, padahal kalau nggak habis cuma 1 gitu ya. Omset sih Kang paling ya insya Allah alhamdulillah kalau hari biasa ya. Dalam 1 bulannya tuh ya di angka 100. Itu masih junior banget lah Kang, masih belajar. Itu bulan biasa ya? Bulan biasa, omset ya Kang? Bukan profit. Iya, 50% profit ya. Amin ya Allah. Jadi pengen buka pakaianmu. Boleh. Ini bulan biasa loh teman-teman, bulan biasa omsetnya 100. Amin, insya Allah semoga terus Ramadan meningkat. naiknya 100 kali lipat gitu ya. Kalau Ramadan tembus 1 apa? M sebulan deh? Hampir ya? Kayaknya kalau 1 M belum lah. Apalagi offline store kami kan masih baru. Sebenarnya saya pun masih, ya kalau saya bilangnya ke teman-teman, saya masih anak bawang, masih hampir lah ya. Junior. Ramadan hampir lah 1 M lah ya. Ya, tetapi kalau 500 lah ya.
Insya Allah, ya adalah Insya Allah. Wah itu mah dahsyat, keren banget jadi Kalau pengen per bulan sih ya. 1 bulan full ya Ramadan teman-teman. Teh Dewi terima kasih banyak sudah hadir di podcast Las Harfa. Ini teman-teman luar biasa, menggiurkan sekali ya. Jadi kalau pengen kaya ya usaha, iya, betul. Bisnis. Yuk bisnis apa aja, karena bisnis nggak Yeah. perlu soal Fashion. apapun yang teman-teman akan lakukan, yuk yang penting semangat dan juga mulai ya. Yeah. Teh Dewi mungkin terakhir apa yang ingin Teh Dewi sampaikan? Yang pertama untuk customer, untuk reseller yang selama ini sudah sangat setia bersama Teh Dewi gitu kan, bareng-bareng maju bareng-bareng. Yang kedua mungkin untuk teman-teman yang masih muda nih, yang baru memulai bisnis tapi masih maju mundur, maju mundur seperti apa? Silakan Teh Dewi. Baik, bismillah untuk customer ya, customer Dewi 21 Galeri, terima kasih banyak sudah selalu loyal kepada kami, selalu mencintai produk-produk yang ada di kami. Dan untuk agen dan reseller di seluruh Indonesia, Masya Allah, terima kasih banyak sudah selalu membersamai Dewi 21 Galeri sampai detik ini. Karena tanpa kalian, kita bukan apa-apa. Karena yang jadi supporting sistemnya Dewi 21 Galeri adalah agen dan reseller kami. Maka dari itu, kami tuh luar biasa banget deh, pengen berterima kasih untuk agen dan reseller kami. Kemudian untuk para generasi muda di luar sana ya, yang memang pengen berbisnis tapi masih bingung, masih takut rugi, masih takut gagal. Normal ya? Itu hal yang normal pastinya. Saya pun dulu nggak langsung seperti ini ya Kang ya. Banyak kerikil, tantangan yang memang sudah pernah dilalui. Dari modal awal 500.000, saya memulai bisnis waktu itu. Jadi ini menarik nih, modal awal 500.000, sekarang kalau di total isi dan juga bangunan di Dewi 21 Galeri taksirannya berapa Teh? Ya Kang Faiz hitung sendiri aja. Bangunan 2 lantai, Itu 2 lantai 500 lah. Untuk bangunannya doang. Isinya hampir 1 M. Amin. Jadi 2 M tuh ya. Ya, amin. Dan satu lanjut. Iya. Jadi jangan berpikir modal itu hanya uang. Modal ketika kita semangat, kita punya skill, kita punya mimpi, itu adalah modal terbesar kita untuk memulai bisnis ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memulai bisnis, kalau saran saya jangan terlalu kebanyakan mikir, jangan terlalu kebanyakan pertimbangan. Boleh mempertimbangkan karena kita nggak boleh gegabah dalam bertindak. Tapi kalau terlalu banyak mikir, alhasil nanti nggak action. Sedangkan bisnis itu ya harus action gitu ya. Dulu pun sama, saya juga waktu takut gagal, takut dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya kita coba. Intinya generasi muda nggak boleh takut mencoba hal baru, mencoba sesuatu hal yang baru. Karena dengan mencoba hal baru kita tahu, kita pasti tahu gimana hasilnya. Trial error lah di situ, kita belajar banyak di situ. Jadi untuk teman-teman nih, khususnya yang pengen bisnis di bidang fashion ya, karena kita lagi ngomongin fashion, yang pertama harus dikuatkan adalah teman-teman silakan tentukan dulu target pasar teman-teman. Misalkan teman-teman mau menjual fashion kepada anak-anak kuliahan, mamah muda, atau ibu-ibu sosialita, itu kan beda nantinya range harganya. Silakan tentukan. Misalkan teman-teman sudah tahu target pasarnya. Lalu kemudian yang kedua adalah silakan teman-teman cari supplier. Supplier gamis, hijab ataupun pakaian lainnya, silakan cari. Tips dari saya, coba cari supplier itu yang pasti amanah, tanggung jawab gitu ya, dapat dipercaya juga. Jadi jangan sampai teman-teman main tunjuk supplier tapi nanti akan merugikan teman-teman ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya modal juga jangan khawatir. Bisnis fashion itu teman-teman bisa mulai dengan jadi reseller atau dropshipper. Itu tanpa modal loh Kang Faiz ya, kayak dropshipper. Kalau ada orderan tinggal diorderin, yang kirim pusat, tinggal transfer, tinggal terima keuntungan. Betul, gampang banget teman-teman. Jadi jangan berpikir modal fashion itu harus banyak, kecuali teman-teman mau buka butik, ini lain cerita. Kalau buka butik emang harus siapin modalnya gitu ya. Tapi kalau untuk mau mulainya silakan. Kalau teman-teman mau join reseller kami juga bisa, agen kami bisa. Itu juga modalnya sangat minim sekali, bahkan tanpa modal. Kemarin kita baru open reseller secara gratis, membuka peluang seluas-luasnya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis. Yang mau mulai bisnis, yang mau join bareng Dewi 21 Galeri, langsung aja follow Instagramnya @dewi21_galeri. Yang mau mulai bisnis jangan takut teman-temannya, karena harus memulai, jangan kebanyakan mikir kata Teh Dewi, karena bisnis itu action, bukan kebanyakan mikir ya. Terima kasih Teh Dewi sudah hadir di podcast Las Harfa. Faiz pamit, semoga apa yang tadi Teh Dewi sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman menambah motivasi lagi untuk terus berusaha ya. Faiz pamit, Teh Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.